kasih Bu Mugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat malam. Selamat bertemu kembali di malam Jumat. Bukan malam Jumat ya. Jumat malam. Di Jumat malam. Eh, Hari ini sudah tanggal berapa nih hari ini? Udah tanggal 12 kalau nggak salah ya. 12, Ya, 12, hari ini dua biasa kalau belas di dua belas. di marketplace itu di Shopee, Tokopedia itu 12-12 ya. Diskonnya banyak itu. Oke, baik. Sebagaimana yang kita jadwalkan hari ini, saya akan memberikan informasi mengenai salah satu produk kita, Watersen Botol Turmalin. Nah, kalau nggak salah di sesi-sesi awal kita ini kita pernah ngomongin produk turmalin juga yang pendan ya. Tapi waktu itu untuk Watersen botol turmalin ini kita belum tuntaskan. Jadi coba hari ini saya tuntaskan dulu. Jadi memang Bapak Ibu ini adalah salah satu produk yang unik sebenarnya. Kenapa dibilang unik? Kesannya cuma seperti termos biasa, tapi ternyata termos ini cukup ajaib ya. Kenapa saya bilang ajaib? Karena dia bisa merubah struktur ion air menjadi lebih kecil, kemudian dia bisa membuat kadar air itu menjadi lebih sifatnya ke alkalin sehingga itu akan bisa membantu meningkatkan kesehatan kita ya. Jadi ini memang produk ini kelihatannya hanya seperti termos, walaupun termos tapi ini adalah dari stainless steel ya Bapak Ibu. Stainless steelnya ini dipakai yang kalau nggak salah 314 atau 316 ini. Ini yang standar standar untuk industri minyak. Artinya apa? Kualitas paling bagus lah ya, dan ini aman buat kesehatan. Gitu. Kualitasnya paling tinggi. Rata-rata di pasaran itu kalau ada termos dengan stainless steel itu stainless steelnya kodenya 304. Kalau kita punya kalau nggak salah sekarang bukan 304 tapi 314 atau 316 saya lupa. Antara dua itu 314 atau 316. Maksudnya kita high grade ya, lebih tinggi lagi kualitasnya. Kemudian Bapak Ibu, walaupun ini termos, tetap ini ada kadaluarsanya ya. Kadaluarsanya adalah bukan termosnya Bapak Ibu, tapi ternyata di dalam termos itu ada semacam saringan, tapi itu bukan saringan, yaitu adalah di dalam itu ada turmalin, ada kristal turmalin, ada juga beberapa unsur lain yang akan bisa membantu memberikan manfaat kesehatan apabila air kita masukkan ke dalam termos ini, gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai usia, itu kira-kira kurang lebih 15 tahun. 10 sampai 15 tahun ini termos masih bisa dipakai. Ya, sepanjang kita tahu cara membersihkannya. Nanti kita bahas sama-sama Bapak Ibu. Baik. Oke, jadi sebelum saya melangkah lebih jauh mengenai termos water set ini, jadi sebenarnya tubuh kita ini mengandung air yang cukup banyak atau cairan ya Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa lihat di grafik di layar Bapak Ibu bahwa dari seorang wanita itu rata-rata kandungan cairan di dalam tubuhnya itu mencapai sekitar 60% dari organ tubuhnya secara keseluruhan. Kemudian laki-laki kita punya lebih sedikit lebih banyak, yaitu kurang lebih 65%. Nah, cairan-cairan ini ada di mana saja? Yang pertama tentunya kita tahu darah ya. Karena begini, setiap kali kita minum air ataupun minum apapun, begitu itu masuk ke lambung, kemudian masuk ke usus kecil, kemudian diserap oleh dinding dinding pembuluh, bukan dinding, lapisan dinding bagian dalam dari usus kecil itu masuk ke pembuluh darah. Akhirnya cairan atau H2O atau air ini ya, itu akan masuk ke dalam darah, membantu mengencerkan darah gitu. Nah, darah ini ada tingkat keenceran atau kekentalannya Bapak Ibu. Jadi darah ini nggak boleh terlalu kental dan darah ini juga nggak boleh terlalu encer, ya. Jadi harus dalam kadar yang normal. Artinya apa? Bila darah ini terlalu encer, terlalu banyak mengandung air atau H2O, akhirnya ginjal kita akan menyaring memfilter darah kita
menyaring kelebihan air di darah kita supaya tingkat liquidity, tingkat ini apa? eh, tingkat apa itu namanya? Tingkat cairnya darah kita ini dalam batas yang normal, tidak terlalu cair ataupun tidak terlalu kental, gitu ya. Jadi air yang disaring tersebut, kelebihan air yang disaring itu akan dibuang atau dialihkan ke kandung kemih. Nah, kalau kandung kemih itu atau kantong kencing gitu ya, kandung kemih. Kalau kandung kemih kita ini sudah penuh atau hampir penuh, itu akan segera memberikan sinyal ke otak ini sudah penuh nih, harus dikeluarin nih. Makanya kita mungkin langsung merasa ingin buang air kecil gitu ya, atau pipis kayak gitu. Jadi itulah proses sebenarnya kenapa kita buang air kecil. Karena sebenarnya itulah darah kita ini kelebihan cairan, kelebihan air itu tadi, sehingga harus dikeluarkan. Nah, tentunya air kencing kita ini bukan keluarnya cuma air ya, tapi air beserta sisa-sisa metabolisme tubuh, beserta kimia-kimia yang tidak dibutuhkan atau membahayakan bagi sel-sel tubuh. Juga bisa mengandung misalkan gula darah yang cukup tinggi di dalam darah akhirnya juga tersaring oleh ginjal kemudian dibuang melalui saluran kencing. Nah, artinya apa? Di sini memang kita bisa melihat bahwa tubuh kita ini mengandung banyak sekali cairan ya. Pertama itu dari darah sendiri, itu komposisi darah kira-kira 94% darah itu berupa cairan. Ya, makanya kalau kita luka, darah itu keluar kan seperti cairan ya, darah itu ya, berwarna merah. Nah, darah itu juga ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada trombosit dan sebagainya. Nah, kemudian di otak kita itu 83% otak kita itu ternyata juga cairan, Bapak Ibu. Cairan ya. Kemudian ginjal kira-kira 83% juga mengandung cairan di dalamnya. Nah, kemudian paru-paru ternyata 85% juga ada cairannya. Kenapa? Karena pada saat kita menghirup udara, udara itu oksigen itu suka mengandung apa uap air, sehingga memang tidak kelihatan Bapak Ibu ya. Sehingga begitu masuk ke paru-paru, itu uap air ini akan dipisah strukturnya, unsurnya. Jadi yang masuk ke dalam darah itu adalah O2-nya atau oksigennya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya paru-paru kita juga mengandung cairan, Bapak Ibu. Kemudian ternyata mata kita juga mengandung cairan 95% ya. Makanya kadang-kadang kalau mata kita kering atau suhunya udara ini atau mungkin kita kelamaan main handphone atau kelamaan di depan layar laptop atau nonton TV, akhirnya matanya bisa kering. Kalau kering nanti matanya mulai gatal, Bapak Ibu ya. Mulai gatal, mulai Bapak Ibu kocak-kocak itu kalau bisa jangan sampai mata tuh di apa mungkin digucek-gucek pakai pakai jari gitu karena itu bisa mengganggu fungsi organ mata. Nah, kemudian mungkin asumsi kita bahwa Pak Budiman kalau kalau saya nangis itu keluarnya air gitu, itu air mata. Ya sebenarnya di mata kita isinya bukan air mata. Air mata yang kita nangis itu adalah ada kelenjar air matanya sendiri. Tapi bola mata kita sebenarnya juga di apa dilindungi atau dilapisi oleh cairan itu tadi. Kemudian jantung juga ternyata 75% itu mengandung cairan, kemudian otot pun demikian ternyata Bapak Ibu, ya. Nah, air jadi merupakan media air sebenarnya jadi sebagai media metabolisme. Kemudian air merupakan komposisi tubuh manusia yang paling penting dan air dapat mempertahankan volume darah. Ya. Jadi sekarang permasalahannya adalah tingkat pH atau kadar keasaman cairan tubuh, tingkat pH cairan tubuh ini ternyata penting, Bapak Ibu. Ternyata penting, ya. Jadi seperti di sini kita bisa melihat nilai pH darah yang normal itu antara 7,35 sampai 7,45. Artinya tidak tidak terlalu asidik atau asam dan tidak terlalu alkalin gitu ya. Itu harus dalam kadar yang normal. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Dari pola hidup kita sehari-hari,
dari paparan polusi yang ada di sekeliling kita setiap hari, setiap saat, ya. Eh, saya bisa mulai sedikit cerita seperti ini. Dari makanan yang kita makan, mulai dari nasi, kemudian mungkin kita makan karbohidrat lainnya, ya. Ada mie instan misalkan, ataupun Bapak Ibu makan roti pula. Kemudian ada lagi yang senang makannya singkong, ubi, jagung dan sebagainya, ketela gitu ya. Nah, tapi kan orang Indonesia nih tanda kutip harusnya makan nasi gitu. Sehingga ada pepatah mengatakan kalau orang Indonesia belum makan nasi itu katanya belum makan gitu ya. Padahal makan lauknya ayam udah 3 potong, tapi katanya belum ada nasi jadi kayak belum makan, belum kenyang. Nah, sebenarnya nasi dan teman-temannya ini adalah makanan karbohidrat. Tanpa kita sadari, kita makan cukup porsi yang banyak. Kemudian sayur-sayuran ataupun lauk yang kita makan, kadang-kadang dalam proses pembuatan lauknya itu sering ditambahkan gula, ya, sering ditambahkan gula sehingga rasanya manis. Atau orang Indonesia ini seringnya kecap manis gitu ya. Apa-apa pakai kecap manis, apa karena pengaruh iklan atau apa saya juga nggak ngerti. Kemudian nah, khusus orang-orang misalkan daerah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, biasanya mereka setelah makan itu senangnya minumnya teh manis. Kadang-kadang teh manis yang panas atau teh manis yang pakai es gitu ya. Rasanya seger gitu. Nah, kemudian mungkin ada juga beberapa orang dari kita yang setelah makan itu senangnya minum minuman dingin, manis, dan bersoda gitu ya. Saya nggak perlu sebut merek-mereknya lah. Banyak minuman-minuman soda yang rasanya begitu segar, rasanya begitu lezat kalau kita setelah makan yang pedas gitu ya. Rasanya kalau habis itu langsung minum soda yang manis tuh rasanya cespleng gitu ya, artinya lega gitu ya, seneng gitu ya. Tapi ternyata begitu banyak asupan karbohidrat, kemudian bumbu masakan yang manis, kecap manis dan sebagainya, kemudian juga minuman-minuman yang manis ke tubuh kita. Nah, akhirnya begitu terlalu banyak gula yang masuk ke tubuh kita, ini lambat laun bisa mengarah kepada satu kondisi kita mengalami tingkat gula darah yang tinggi atau kita sebut diabetes ya. Gula darahnya tinggi. Jadi terlalu banyak gula di darah kita yang jadi masalah tidak bisa dimanfaatkan oleh sel tubuh kita. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita bisa melihat gula adalah salah satu faktor juga yang mengakibatkan bahwa tubuh kita menjadi lebih asidik atau pH tubuh kita, pH cairan tubuh kita itu menjadi lebih asam, menjadi lebih lebih asam atau asidik ya, bukan ke alkalin. Kemudian selain daripada makanan yang banyak mengandung gula itu tadi, makanan-makanan yang mengandung soda ataupun alkohol itu pun akan membuat cairan tubuh kita lebih cenderung menjadi asam atau asidik ya. Kemudian makanan-makanan yang berlemak khususnya daging merah itu ya. Daging merah artinya daging sapi, daging kambing, domba itu ya, daging-daging merah gitu ya. Itu biasanya begitu masuk ke tubuh kita memang prosesnya panjang ya karena eh, itu prosesnya panjang karena dia merupakan unsur protein dan lemak gitu ya. Nah, jadi bila kita terlalu banyak juga mengkonsumsi makanan-makanan daging merah, misalkan kalau makan daging itu apakah digulai atau disate gitu ya. Nah, kadang-kadang orang Indonesia juga hebatnya gini, sate itu daging kambing misalkan ya, proteinnya sudah tinggi, kadang-kadang ditaruh lemaknya juga atau gaji gitu ya. Nah, proses pemanggangan sate itu pun kembali pakai kecap manis lagi misalkan. Nah, setelah matang kemudian dihidangkan dengan sambal ditambah kecap manis. Jadi lengkap sudah ya Bapak Ibu, gulanya tinggi, lemaknya tinggi. Kadar lemak yang tinggi di dalam darah itu artinya menunjukkan bahwa kadar kolesterol itu juga tinggi. Walaupun kita tahu kolesterol itu ada dua ya, kolesterol yang baik dan kolesterol yang jahat. Kolesterol yang baik kan HDL ya, high density lipoprotein. Tapi kalau kolesterol yang jelek itu LDL, low density lipoprotein. Jadi kebanyakan kalau kita sering makan daging-daging, sate-sate gitu ya, gulai ataupun kari atau apapun, itu akhirnya
akan bisa meningkatkan lemak jahat ataupun kolesterol yang tidak baik, yang LDL tadi. Nah, itu akan memungkinkan terjadi penyumbatan pembuluh darah. Tapi yang pasti, dengan meningkatnya kadar kolesterol kita di darah, itu akan mempengaruhi tingkat keasaman cairan di tubuh kita. Ya, itu akan lebih cenderung kepada asidik. Asidik artinya lebih ke asam, ya. Jadi ternyata Bapak Ibu, di mana kondisi cairan tubuh kita bila cenderung asam atau asidik, itu adalah tempat surganya para virus, bakteri, dan parasit. Gitu. Ya, mereka akan senang sekali berkembang biak karena itu istilahnya taman-taman surganya mereka gitu. Eh, ya, jadi memang virus itu akan berkembang dengan pesat kalau tubuh kita itu cenderung asidik atau cenderung asam. Bahkan sel kanker pun itu bisa eh, tubuh kita bisa memicu terjadinya mutasi sel yang tadinya sel kita sehat harusnya dia mati, tapi karena terlalu banyak faktor radikal bebas dan sebagainya, akhirnya membuat salah satunya pH tubuh menjadi lebih asam, itu bisa merusak DNA atau kromosom dari sel kita. Pada saat DNA atau kromosom di sel kita itu rusak, harusnya sel ini mati dan regenerasi lagi, tapi yang terjadi adalah sel ini tidak mati, tapi kromosom dan DNA-nya ini bermutasi. Bermutasi artinya merubah diri, strukturnya dia berubah menjadi sel yang ganas, artinya sel kanker gitu ya. Kenapa ganas? Karena sel kanker ini akan mulai memakan sel-sel yang sehat. Jadi sel-sel tubuh kita yang sehat itu akan dimakan oleh sel kanker. Akhirnya sel kanker ini akan bertumbuh, bertambah banyak. Nah, kalau sel kanker mulai di payudara, jadinya kanker payudara. Kalau mulai di tulang, jadi kanker tulang. Kalau mulainya di prostat, jadinya kanker prostat. Kalau mulainya di liver, akan jadi kanker liver, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, kanker ini Bapak Ibu, kalau kondisi cairan tubuh kita, pH tubuh kita itu cenderung acidic atau asam, disitulah sel bisa berubah menjadi sel kanker, dan disitulah sel kanker akan berkembang biak dengan pesat. Istilahnya surganya dia gitu ya. Nah, yang kita khawatirkan sebenarnya adalah virus-virus atau bakteri yang masuk ke tubuh kita, baik dari organ pernapasan ataupun dari organ pencernaan gitu ya. Karena kan virus itu adalah masuk dari luar ke dalam tubuh kita. Kemudian tubuh kita dipertahankan oleh kekebalan tubuh. Tapi biasanya bila cairan pH tubuh kita lebih cenderung asam atau asidik, kekebalan tubuh kita pun akan melemah. Pada saat kekebalan tubuh kita melemah, tentara-tentara di tubuh kita ini tidak mampu untuk memerangi virus, bakteri, parasit, dan sebagainya yang masuk, termasuk memerangi sel kanker, atau bahkan tentara-tentara kita ini tidak sanggup membedakan ini sel kanker dengan sel sehat. Jadi dianggapnya selnya sama aja, gitu. Ya, dianggap selnya sama aja sehingga kankernya tenang-tenang aja, tidak akan diserang, merasa tidak akan diserang oleh sel kekebalan tubuh kita atau imunitas kita atau tentara-tentara kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kondisi tubuh yang asam atau acidic ini lebih memicu atau mengarah kepada kondisi tubuh kita yang tidak sehat sebenarnya. Tidak sehat bahkan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit selain kanker, diabetes, kemudian sendi-sendi ya, persendian, artritis atau rematik ya. Kalau kita ngertinya itu rematik ya. Kemudian tekanan darah tinggi ya, tekanan darah tinggi, kemudian asam urat ya, asam urat. Nah, kemudian kegemukan. Nah, ini Bapak Ibu ya, pada saat tubuh kita asam, itu proses pembakaran lemak di tubuh kita menjadi melambat. Kalau proses pembakaran lemak di tubuh kita menjadi melambat, akhirnya lemak itu hanya akan disimpan. Simpannya di mana? Di perut. Simpannya di mana? Di lengan, di paha, mungkin di pinggul. Nah, akhirnya muncul kegemukan-kegemukan, misalkan perutnya besar, atau bagian-bagian tubuh tertentu tertimbun lemak gitu ya. Nah, ini juga ternyata salah satu efek daripada bila cairan nilai pH tubuh kita itu cenderung asam. Kemudian kelelahan, kelelahan yang tidak ada ujungnya. Maksudnya kita udah tidur, udah minum vitamin, tapi kok rasanya tubuh ini lelah sekali. Pengennya istirahat aja ya. Kayak orang sakit gitu ya.
Padahal bukan sakit, itu namanya adalah kelelahan kronis ya. Kelelahan kronis ya karena biasanya sebabnya adalah tubuh kita sifatnya cenderung lebih asam. Kemudian akan mempercepat penuaan dini. Nah, kadang-kadang kalau kita merhatikan ada orang-orang yang mungkin umurnya baru 30, 40, tapi ubannya udah banyak atau rambut putihnya udah banyak atau kulitnya mulai keriput atau rambutnya mulai rontok gitu ya, giginya mulai pada copot. Ya, banyak. Kadang-kadang ada kita temukan orang seperti itu, penuaannya terlalu cepat. Nah, ini biasanya itu diiringi oleh tingkat keasaman tubuh yang tinggi atau nilai pH tubuh itu lebih cenderung kepada asidik. Nah, jadi Bapak Ibu, kembali lagi 66 sampai 65% tubuh kita itu berupa cairan, ya. Jadi cairan di tubuh kita ini, kalau tubuh kita ini sifatnya lebih asam atau asidik, artinya lebih kepada cairan di tubuh kita. Nah, itulah makanya di sini kita di Greenwood kita perkenalkan ada yang namanya termos atau apa ya termos Watterson Tourmaline ini gitu ya. Jadi ternyata dengan Watterson Tourmaline ini, kalau kita minum air melalui termos ini, jadi kita masukin air aja, air nggak perlu air mendidih ya Bapak Ibu ya, air biasa juga nggak apa-apa, air dingin pun nggak apa-apa. Tapi tolong jangan masukin kopi atau masukin teh gitu, karena nanti itu sulit membersihkannya karena ada saringan turmalinnya itu tadi. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita memasukkan air ke termos ini, kemudian secara logikanya adalah setiap kali kita mau minum, kita minum dari termos ini. Akhirnya apa? Air di termos ini yang sudah berubah menjadi air alkalin sifatnya, itu kalau kita minum terus-menerus, otomatis dia air di tubuh kita ini akan mulai tergantikan. Ada sirkulasi ya Bapak Ibu. Sirkulasi keluar masuk. Nah, sirkulasi keluar masuk. Nah, begitu kalau kita setiap kali minum menggunakan termos Watterson Tourmaline ini, artinya air yang bersifat alkalin itu tadi akan terus-menerus masuk. Kemudian mengganti air yang sifatnya asam atau air yang sifatnya acidic itu tadi ya di tubuh kita. Sehingga apa? Kadar pH tubuh yang tadi lebih cenderung ke asam atau acidic akan mengarah kepada yang alkalin. Nah, alkalin ini bila saat nilai pH tubuh kita, nilai pH cairan tubuh kita lebih ke alkalin, itu tentunya menjadi satu bantuan yang sangat membantu metabolisme tubuh kita, di mana bila cairan tubuh di kita atau pH tubuh kita lebih cenderung ke alkalin, pertama virus, bakteri, parasit itu mereka akan mati sendiri, mati karena itu bukan bukan surganya mereka, itu nerakanya mereka. Jadi mereka nggak bisa hidup, nggak bisa berkembang biak di tempat atau yang habitatnya atau apa tempatnya adalah alkalin. Ya. Nah, kemudian sel kanker pun yang tadinya mungkin sudah mulai berkembang biak, bahkan ganas, mulai mengganas gitu ya. Itu kan karena kondisi pH kita tinggi, pH keasamannya tinggi. Tapi begitu kita ganti dengan air Watterson ini, akhirnya pH pH di tubuh kita akan lebih cenderung alkalin dan alkalin itu adalah bukan tempatnya si kanker ini untuk berkembang biak gitu. Artinya apa? Si kanker ini akan berhenti berkembang biak dan perlahan-lahan sel kanker ini akan mati. Akan mati. Sementara kalau penderita kanker itu diarahkan dokter untuk disuntik dengan kimia atau obat atau kita sering menyebutnya kemoterapi. Obat-obatan kimia itu juga intinya adalah menambah, meningkatkan tingkat keasaman tubuh, Bapak Ibu. Segala bentuk kimia begitu masuk ke tubuh kita, itu akan membuat pH cairan tubuh kita tuh jadi lebih asam. Nah, ini serba salah ya. Enggak, enggak diikutin kemoterapi, kankernya gimana ngatasinnya gitu kan istilahnya gitu kan. Tapi kalau ngikutin kemoterapi, keasaman tubuh menjadi lebih tinggi. Nah, itulah makanya di sini kita ada turmalin, Watterson, termos ini tadi ya. Jadi ini bisa menyeimbangkan. Jadi buat pasien-pasien kanker yang
sedang menjalankan kemoterapi atau radioterapi, radiasi, terapi radiasi, itu silakan dilanjutkan. Jadi biarkan pasien ini menetralkan segala efek-efek negatif dari kemoterapi ataupun radioterapi itu tadi dengan menggunakan termos water turmalin ini tadi. Ya. Nah, pertanyaannya mungkin muncul dari cerita Pak Budiman, bisa nggak Pak, kita nggak minum obat apapun, terus continue terus minum air dari termos ini, bisa nggak itu si pasien terbebas dari kanker? Bisa, Bapak Ibu. Bisa. Cuman prosesnya lama. Kenapa lama? Karena begini, si pasien tentunya kan setiap hari itu tidak cuma minum dari termos. Artinya si pasien juga tetap mesti makan kan gitu. Nah, makanan-makanan yang dimakan oleh pasien tentunya kan juga tetap akan membuat tingkat keasaman tubuh itu menjadi naik turun, ya. Yang pasti pasien harus makan nasi, makan protein, makan daging, makan sayur, makan buah dan sebagainya. Nah, makanan-makanan yang masuk ataupun minum obat-obatan dari dokter, nah itu pun akan menaik turunkan tingkat keasaman tubuh gitu. Jadi tetap saja eh, ini perlu waktu, tapi ini akan sangat membantu sekali, akan sangat membantu sekali supaya prosesnya itu lebih cepat sebenarnya, ya. Jadi biarkan mereka itu tetap menjalankan kemoterapi, radioterapi untuk pasien-pasien penyakit kanker, tapi tetap minum air dari Watersun ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah salah satu bentuk eksperimen ya, di mana ini biasa menggunakan apa itu namanya? Saya suka pakai betadin itu ya. Betadin itu apa itu namanya? Jadi betadin ini itu eh, bila kita teteskan ke air air di sini minuman bersoda, air itu akan berubah warna menjadi lebih ke oranye, lebih ke kuning oranye gitu ya. Nah, jingga. Kemudian bila atau air biasa, air keran itu kita teteskan betadin atau ada alatnya, itu biasanya airnya berubah menjadi lebih ke hijau, hijau tua gitu ya. Nah, di sini ada satu keunikan, air yang kita olah dengan termos Watersun ini, termos turmalin Watersun ini, itu setelah diteteskan oleh betadin itu dia warnanya menjadi biru tua. Nah, di sini kelihatan sekali dari grafik yang kita lihat di atas ini, bahwa biru tua itu menunjukkan airnya berubah menjadi alkalin dengan level 10. Kemudian kalau yang hijau itu levelnya 7 sampai 7,5 lah ya. Kemudian yang jingga atau oranye itu lebih ke 4. Jadi jingga kuning gitu ya, jingga kemerah-merahan itu tingkat keasamannya tinggi, acidic. Sementara biru tua atau lebih mengarah ke ungu gitu ya, lebih biru tua lah ya, itu lebih ke alkalin, lebih ke alkalin. Nah, di sini menunjukkan bahwa air yang sudah dimasukkan ke Watersun ternyata bisa berubah menjadi air yang alkalin. Nah, selain itu juga Bapak Ibu, termos turmalin kita ini, Watersun ini, dia bisa mengubah molekul air menjadi lebih kecil, ya, mengubah molekul air menjadi lebih kecil. Nah, kita lihat ini gambar di layar Bapak Ibu yang sebelah kiri ya. Di sebelah kiri itu adalah yang paling kiri bawah itu adalah molekul air yang langsung diambil dari keran gitu. Nah, molekul airnya ternyata masih besar-besar. Nah, terkadang molekul air yang besar ini dia tidak bisa langsung cepat diserap oleh sel tubuh masuk ke dalam, ya. Karena bagaimanapun sel tubuh juga butuh air, tetap mengandung air. Tapi bila kita meminum air dari Watersun ini, setelah kita masukkan air ke dalam termos, kemudian kita guncang-guncang atau kita apa itu namanya, kita kocok-kocok seperti ini sebentar, kira-kira 20 sampai 25 detik, itu akan bisa langsung mengubah molekul air itu menjadi lebih kecil. Nah, kalau pada saat molekul air itu menjadi lebih kecil atau kita sebut dengan mikrokluster itu akan mempermudah dimanfaatkan oleh sel tubuh kita. Jadi molekul air ini akan cepat masuk ke dalam sel tubuh kita. Itu bisa dimanfaatkan. Nah, kembali lagi tadi kita sebutkan, kita belajar bahwa tubuh kita mayoritas mengandung cairan ya, cairan. Begitu juga sel tubuh kita, Bapak Ibu.
Jadi di dalam sel itu ada plasma. Nah, plasma ini sifatnya liquid, sifatnya cair gitu ya. Jadi pada saat pH keasaman tubuh kita itu lebih ke asam atau asidik, itu juga termasuk plasma di sel itu menjadi lebih asam atau asidik. Jadi sehingga proses metabolisme sel tidak maksimal. Nah, dengan meminum air dari Watersun ini, yang mana bukan cuma membuat air menjadi alkalin, tapi dia bisa merubah molekul air menjadi lebih kecil, sehingga bisa langsung diserap oleh sel tubuh. Itu artinya reaksinya lebih cepat. Bukan reaksi, apa hasilnya itu akan lebih cepat. Sehingga air-air alkalin dengan molekul yang kecil mikrokluster ini dengan cepat langsung masuk ke dalam sel menggantikan cairan di plasma sel tersebut. Sehingga akhirnya apa? Sel-sel tubuh kita yang tadinya sifatnya pH-nya itu lebih kecenderung asam atau acidic, itu akan berubah menjadi alkalin. Berubah menjadi alkalin. Jadi eh, memang luar biasa ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, kalau kita bicara dengan gugusan molekul air, maka air dengan gugusan molekul kecil itu dapat dengan cepat menembus ke dalam sel manusia. Air dengan gugusan molekul kecil lebih dinamis yang mempercepat metabolisme. Air dengan gugusan molekul kecil bekerja lebih efektif dalam pertukaran nutrisi dan limbah masuk dan keluar dari sel. Gitu ya. Nah, jadi tubuh kita ini keluar masuk nutrisi, keluar masuk limbah. Limbah itu adalah sisa-sisa dari metabolisme sel itu tadi. Ya, itu kotoran yang harus dibuang limbah itu ya. Apakah dibuangnya nanti dikembalikan ke usus besar, kemudian ditimbun menjadi kotoran BAB atau dibuangnya ke kandung kemih menjadi air seni kita atau dibuangnya melalui kelenjar keringat. Pada saat kita berolahraga, kita berkeringat, keluarlah sisa-sisa metabolisme tubuh beserta dari kelenjar keringat kita itu tadi, termasuk racun-racun yang harusnya dibuang. Jadi Bapak Ibu, berkeringat itu bukan sesuatu yang jelek. Berkeringat adalah sesuatu yang bagus. Kenapa? Kita sedang dalam proses mendetoksifikasi, membersihkan tubuh kita dari sisa-sisa metabolisme, limbah metabolisme tubuh, dan juga racun-racun atau toksin yang harus dikeluarkan dan biasanya itu keluarnya lewat keringat, gitu ya. Nah, kemudian ini juga turmalin di dalam Watersun ini juga mengandung ion-ion negatif. Ion negatif ini tentunya akan membuat kembali lagi air itu menjadi sifatnya lebih ke alkalin, ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan Bapak Ibu ya. Kristal turmalin ini akan menghasilkan ion-ion negatif ya, ion-ion negatif yang sebenarnya sifatnya ini adalah menetralisir sel-sel kita yang terkena radikal bebas. Radikal bebas. Nah, begini ya. Jadi sel-sel kita begini. Eh, Sel tubuh kita itu ada yang namanya atom gitu ya, atom sel. Nah, pada saat tubuh kita ini terpapar terlalu banyak radikal bebas, apa sih radikal bebas? Kadang-kadang kita nggak ngerti juga ya, jelasin ke orang agak bingung juga. Radikal bebas yaitu tadi, bila kita mengkonsumsi terlalu banyak gula, glukosa, atau karbohidrat, gitu ya, tingkat gulanya terlalu tinggi, mengkonsumsi alkohol dan minuman bersoda, kemudian merokok itu racun-racun dari rokok juga dianggap sebagai radikal bebas. Kemudian polusi udara dari pabrik atau dari apa namanya asap kendaraan atau polusi air. Polusi air itu apa? Ya macam-macam gitu ya. Polusi air itu macam-macam. Ada apa? Namanya logam logam berat gitu ya, logam berat dan sebagainya. Makanya orang-orang yang bekerja di tambang-tambang seperti tambang nikel, tambang tembaga, tambang emas, itu mereka juga gampang sekali terkena radikal bebas karena partikel-partikel hasil tambang itu ternyata bisa merusak sel tubuh. Bila sel tubuh kita terpapar terus oleh logam-logam tersebut, kemudian kimia-kimia yang masuk ke tubuh kita,
itu akhirnya radikal bebas ini akan mencuri satu atom dan menempatkan dirinya di atom tersebut. Jadi sel ini menjadi tidak seimbang, ya, kehilangan satu atom. Tapi kemudian diisi kehilangan atom itu, tempat duduknya diisi sama radikal bebas. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dan satu atom ini akhirnya diambil oleh si radikal bebas ini untuk menyeimbangkan dirinya. Tapi dia juga duduk di tempat yang kosong tadi. Akhirnya apa? Sel tubuh kita mengalami yang namanya stres atau oksidatif stres gitu ya. Oksidatif stres di sel kita yang tentunya ini akan membuat tubuh kita menjadi lemah, imunitas kekebalan tubuhnya ya. Kemudian juga istilahnya gampang sakit ya, gampang terpapar. Artinya begini, ini yang membuat kondisi keasaman tubuh kita itu meningkat menjadi lebih asidik daripada eh, alkalin gitu ya. Nah, dengan kita mengkonsumsi antioksidan, antioksidan itu apa aja? Apakah cuma air dari turmalin, ion-ion negatif ini? Tidak juga. Blueberry juga mengandung antioksidan yang tinggi gitu ya. Kemudian banyak buah-buahan atau sayuran yang juga mengandung antioksidan yang tinggi. Nah, kalau sekarang kita berbicara turmalin, turmalin ini mengandung banyak sekali ion-ion negatif. Ion negatif ini sebenarnya fungsinya dia bisa menetralisir si radikal bebas ini tadi. Ya, menetralisir si radikal bebas. Akhirnya apa? Dia bisa membantu sel-sel tubuh kita yang terpapar radikal bebas menjadi sehat kembali. Kemudian kristal turmalin ini juga memancarkan sinar inframerah jauh. Sinar inframerah jauh yang dipancarkan oleh turmalin ini, kristal turmalin yang ada di saringan air di dalam termos waterzen itu tadi, itu ternyata resonansi sinar tersebut tingkatannya kurang lebih sama dengan yang bisa diterima oleh tubuh, bisa ditolerir oleh bioelektrik tubuh manusia. Jadi resonansi daripada sinar inframerah jauh ini ternyata bisa membantu melebarkan pembuluh darah kapiler. Kapiler itu apa ya? Pembuluh darah kecil-kecil yang ada di otak atau di mata. Itu pembuluh darah yang sangat kecil. Yang paling kecil itu sebutnya kapiler. Kemudian meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan oksigen dalam aliran darah. Nah, sebenarnya darah kita ini bawa oksigen karena sel tubuh kita semuanya butuh oksigen. Makanya orang yang terkena COVID-19 atau coronavirus, di mana asupan oksigen menjadi sangat berkurang karena terjadi perlawanan yang hebat di paru-paru kita terhadap virus coronavirus COVID-19 ini. Sehingga reaksi perlawanan dari kekebalan tubuh kita di paru-paru itu mengakibatkan munculnya apa itu namanya? Cairan kental hijau-hijau itu ya. Itu apa namanya? Kalau bahasa Inggrisnya itu sputum ya, spatum. Jadi seperti cairan mungkin maaf, mungkin kalau saya bisa bilang mungkin kayak riak atau ingus gitu ya. Tapi yang hijau gitu. Nah, itu bisa memenuhi paru-paru. Akibatnya apa? Kalau sel paru-paru kita ini tertutup oleh apa cairan kental hijau itu tadi karena itu adalah bentuk dari perlawanan dari imunitas kekebalan tubuh kita terhadap virus corona itu tadi. Akhirnya organ paru-paru kita yang namanya alveoli yang tugasnya mengikat oksigen dari udara yang kita hirup, itu dia gagal. Akhirnya tubuh kita akan kekurangan oksigen. Sementara bila organ tubuh kita kekurangan oksigen dalam jangka waktu tertentu, itu bukan hanya mematikan sel, itu akan mematikan jaringan, bahkan itu akan mematikan organ. Jadi orang-orang yang terkena COVID, mereka kekurangan asupan oksigen, akhirnya apa? Satu persatu organ tubuhnya shutdown atau mati. Ya, kayak lampu dimatiin gitu, saklarnya cetek gitu, mati. Udah, ginjalnya cetek, mati. Livernya cetek, mati. Karena apa? Kurang oksigen itu tadi. Nah, ternyata Bapak Ibu, turmalin ini membantu sekali, bisa membantu meningkatkan oksigen di darah kita. Ya, oksigen di darah kita. Kemudian di sini kita bisa melihat, jadi ini adalah saringan ya.
sebenarnya bukan cuma saringan, di bawah dari termos kita ini ada turmalinnya Bapak Ibu ya. Di bawah ini ada turmalinnya, itu kemudian ada yang namanya batuan magma juga ya, magma dari, kalau kita berbicara magma, kalau kita belajar IPA itu magma itu kan, kalau nggak salah kalau gunung meletus itu keluarnya magma gitu ya. Nah, jadi ada bahan-bahan natural dari mungkin sedimentasi dari apa, hasil dari lava atau gunung lava yang dikeluarkan oleh gunung pada saat meletus ya. Itu ternyata juga setelah diteliti lebih jauh itu mengandung banyak sekali mineral ya, seperti sodium, potasium, kalsium, magnesium, fosfor, besi, mangan. Jadi makanya kadang-kadang Bapak Ibu, daerah-daerah yang dekat dengan gunung berapi yang aktif, apalagi gunung berapi ini mungkin beberapa kali sempat meletus ya, erupsi gitu, atau sejarahnya erupsi. Jadi tanah di sana itu adalah hasil juga dari lontaran magma, lontaran lava dari dalam perut bumi oleh pada saat gunung itu api itu meletus. Nah, setelah beberapa waktu, lava dan magma yang sudah mendingin itu tadi, itu akan membentuk satu kesuburan bagi tanah-tanah yang terkena itu tadi. Jadi akhirnya tanah-tanah pertanian di sekitaran gunung berapi itu biasanya lebih subur karena dia mengandung banyak mineral yang bermanfaat gitu ya. Nah, ini plus minusnya sebenarnya ya. Jadi eh, termos turmalin water sand kita ini juga ternyata mengandung banyak mineral. Jadi selain mengandung turmalin itu tadi, batuan magma ini juga mengandung banyak mineral yang sangat baik untuk tubuh kita. Sangat baik untuk tubuh kita, ya. Nah, kemudian water sun ini Bapak Ibu, ini cocok untuk siapa saja. Orang yang suka minum minuman beralkohol, ya. Hati-hati karena kalau kita istilahnya kecanduan minum alkohol, itu akan yang pertama yang pasti merusak liver kita. Kemudian kedua akan memacu kerja jantung karena alkohol ini sifatnya memacu kerja jantung. Makanya kalau kita habis minum alkohol mukanya merah gitu ya. Karena jantung itu dipacu, detak jantung tuh jadi cepat gitu kita minum alkohol ya. Nah, kemudian alkohol ini juga mengandung gas yang akan merusak sistem saraf kita. Jadi orang-orang yang kecanduan minum alkohol, yang rusak livernya, jantungnya, dan otaknya. Otak itu lebih kepada munculnya penyakit-penyakit otak yang boleh mungkin saya bilang seperti Alzheimer atau Parkinson atau demensia ya, itu juga adalah pengaruh dari minuman-minuman beralkohol. Perokok, perokok ini itu asap rokok yang dihisap dari rokok, apakah itu rokok yang dibakar ataupun sekarang zamannya rokok elektronik gitu ya. eh, ada orang dokter sendiri bilang malah sebenarnya rokok yang dibakar itu lebih lebih aman sedikit dibandingkan rokok elektronik. Kenapa? Karena rokok elektronik itu yang dihisap itu kimia, ya, betul-betul cairan kimia yang dimodifikasi oleh manusia. Nah, kalau di Indonesia ini untuk rokok-rokok tertentu mungkin kalau istilahnya orang-orang pedalaman gitu ya di kampung yang nggak kena rokok mungkin itu malah mereka bisa meracik tembakau sendiri gitu, kemudian dilinting sendiri, dibakar sendiri. Nah, sebenarnya rokok itu juga tidak baik, artinya bisa mengakibatkan kecanduan. Kemudian terlebih lagi rokok-rokok zaman sekarang yang dicampur bahan kimia itu tentunya akan membuat tubuh kita terpapar begitu banyak bahan kimia lagi, radikal bebas lagi ya. Akhirnya bisa memicu yang namanya kanker. Kemudian pecinta junk food. Nah, Bapak Ibu kalau senang makan sosis, ya sosis itu enak tuh anak-anak senang gitu ya. Sosis. Nah, itu tolong makanan-makanan yang sudah diproses seperti sosis. Kemudian apa lagi? Ya contohnya si sosis ya, itu di dalamnya itu kita nggak tahu itu daging beneran atau daging dicampur-campur atau itu sisa-sisa limbah limbah daging yang seharusnya dibuang tapi dihancurkan kemudian diolah lagi menjadi kemudian diisi ke kantong-kantong sosis itu tadi. Nah, itu sebenarnya junk food ini banyak ya Bapak Ibu ya.
Seperti contoh juga ayam broiler. Ayam broiler itu ya bisa besar itu hanya dalam waktu berapa hari gitu. 48 hari itu ayamnya udah jadi. 48 hari berapa minggu? Berapa bulan? Nggak sampai 2 bulan ya. 1 bulan 3 minggu lah kira-kira. 1 bulan 2 minggu, 1 bulan 3 minggu itu ayamnya itu udah gendut, udah besar, udah siap dipotong. Nah, secara logika ayam ayam usia 2 bulan berapa sih besarnya? Kalau di kampung itu kan di desa itu ayam itu baru lari-larian gitu istilahnya kan baru 2 bulan gitu ya. Tapi ayam-ayam broiler yang bulunya putih itu usia 2 bulan tuh udah siap potong. Nah, itu karena apa? Makanan mereka dicampur oleh kimia juga, hormon-hormon kimia. Itu yang memacu pertumbuhan si ayam ini tadi. Nah, kemudian ayam ini dipotong, digoreng, pakai tepung, masuk ke restoran-restoran siap saji dari merek-merek Amerika, misalkan yang saya nggak perlu sebut mereknya. Nah, itu anak-anak kita seneng tuh. Kalau lewat situ, baru langsung ngajak, Pak, Mah, ayo, mau ayam goreng gitu ya. Nah, itu sebenarnya ayamnya nggak sehat, karena menggunakan hampir semua 100% ayam broiler gitu ya. Makanya kenapa harga ayam kampung itu lebih mahal daripada ayam broiler. Karena ayam kampung itu nunggu dewasa, itu mungkin nunggunya berapa bulan itu? 6 sampai 8 bulan kali ya. Atau mungkin sampai 1 tahun. Tapi kalau ayam broiler itu 2 bulan lah paling lama itu udah jadi, udah siap. Gitu. Ya. Kemudian juga turmalin, termos ini juga baik untuk orang-orang yang punya penyakit kronis. Karena kembali lagi, kronis itu adalah penyakit yang menahun, Bapak Ibu ya. Menahun, nggak sembuh-sembuh gitu. Memang prosesnya panjang, ya. Terkadang ada beberapa virus yang nggak bisa mati. Ya, sebenarnya beberapa virus itu nggak bisa mati, nggak ada obatnya. Contohnya, saya nggak usah jauh-jauh ngomong HIV, saya ngomong hepatitis saja. Hepatitis pun nggak ada obatnya, ya. Jadi itu akan mengakibatkan penyakit kronis di liver, di hati. Nah, minum air dari water ini sebenarnya bisa membantu. Karena begini, penyakit itu bisa menahun berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kenapa? Karena tingkat pH keasaman tubuh kita lebih kepada acidic. Tapi begitu kita minum air dari Watersun, itu akan berubah menjadi lebih ke alkalin. Sehingga penyakit ini kembali lagi nggak suka tubuh kita kalau pH tubuh kita itu alkalin. Ya, jadi yang terakhir adalah orang yang kelelahan kronis. Itu saya sangat anjurkan menggunakan termos, minum air dari termos turmalin ini tadi. Nah, ini adalah cara menggunakan termos yang benar. Sebelum digunakan, tuang air mendidih ke dalam botol termos turmalin, biarkan selama 30 menit sebelum digunakan. Ya, biarkan selama 30 menit. Itu biar apa, kalau ada bakteri ataupun apapun di dalam itu bisa mati ya. Dibersihkan, proses pembersihan mungkin dengan menggunakan air mendidih ya. Kemudian jangan gunakan water sun untuk minuman lain seperti minuman soda atau teh atau kopi ya. Jangan. Itu nanti bersihnya susah. Karena soda itu mengandung gula. Soda itu kembali lagi sodium bikarbonat itu tadi, soda itu bisa merusak turmalin ya Bapak. Bisa merusak turmalin. Jadi keampuhan turmalinnya bisa menurun. Kemudian jika ingin menggunakan air yang diolah dengan watersun, dapat menggunakan wadah lain untuk menyeduh teh atau kopi. Ya, artinya jangan jangan di termos itu gitu ya, dipisah. Kemudian jika berhenti menggunakan watersun, buka tutupnya dan biarkan mengering secara alami. Kemudian setiap 2 minggu, tuangkan air mendidih ke dalam watersun atau saringan, atau keluarkan saringan untuk terkena sinar matahari langsung selama 30 menit. Kenapa dikeluarkan sinar matahari langsung? Jadi ternyata Bapak Ibu, turmalin ini bisa dicas kayak handphone, baterai handphone gitu ya. Kalau udah lowbat harus dicas. Nah, itu ngecasnya ditaruh di bawah matahari. Karena itu ada saringan itu di dalam, itulah turmalinnya. Itu diletakkan aja di bawah matahari. Atau dimasukkan air mendidih. Kalau mau lebih saya sarankan boleh dicampur sedikit, misalkan 1 sendok teh atau setengah sendok teh garam, ya, garam dan air mendidih. Masukkan ke dalam water sun ini untuk membersihkan termos tersebut. Kemudian juga dengan air mendidih ini sebenarnya bisa membantu meaktifasi atau
mengecas daripada turmalinnya itu tadi. Ya, jadi Bapak Ibu ini bisa digunakan 10 sampai 15 tahun. Kadang-kadang ada yang bilang, Pak, cuma 2-3 tahun ya, ini mesti beli lagi nih turmalinnya. Enggak, bisa digunakan 10 sampai 15 tahun asal Bapak Ibu rutin membersihkannya. Nah, kalau saran saya, kalau memang di rumah itu semua keluarga ada di rumah, cukup beli satu untuk satu rumah dipakai sama-sama boleh. Jadi setiap kali minum dari air water sun tersebut. Supaya cepat begitu tuang air itu diguncang-guncang atau dikocok aja kira-kira 30 detik begitu ya, digoyang-goyang, kemudian diminum airnya. Itu kalau mau cepat. Tapi kalau airnya ditaruh di dalam water sun terus didiemin terus nanti kapan-kapan mungkin setelah 1 jam baru diminum itu bisa juga ya. Tapi kalau mau cepat tinggal dikocok seperti ini 30 detik 1 menit, nggak sampai 1 menit pun cukup membuat air itu menjadi alkalin dan merubah molekul air menjadi lebih kecil. Jadi Bapak Ibu, itulah apa yang bisa saya paparkan dari produk kita yang luar biasa. Nah, sebenarnya kita punya banyak sekali produk-produk formalin, ya. Seperti ini yang tadi di dalam water sun ini ada saringannya. Nah, itu sebenarnya kita punya juga. Ini sebenarnya nano water treasure. Nano water treasure ini isinya seperti yang ada di water sun, tapi sedikit berbeda. Kenapa? Nano water treasure ini adanya masih di kantor pusat, kita nggak belum bawa masuk ya. Itu hanya turmalin ya, nggak ada batuan magma. Jadi tidak ada mineralnya ya. Jadi lebih bagus memang langsung di Watersun termosnya ini. Ya. Saya kira begitu Pak Robert, Bu Mugi, dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke eh, host kita, Pak Robert. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih atas paparannya Pak Budiman, sangat luar biasa. Ya, Bapak Ibu kira-kira ada yang ingin bertanya ataupun bisa langsung buka mic ataupun dari chat ya, silakan Bapak Ibu. Malam Pak Robert. Malam Pak, silakan Pak. Ya, saya mau testimoni sekaligus bertanya ini sama Pak Budiman. Jadi saya ada punya pasien, itu dia ada bisul besar-besar di kakinya. Menurut dokter itu gejala herpes. Tapi kalau mau dibedah sama dokter, dia orangnya nggak berani. Saya coba suruh dia kompres dengan air waterson. Setiap 2 jam dikompres, setiap 2 jam. Kira-kira selama 12 jam, bisulnya itu pecah sendiri, keluar nanah dengan darah. Nah, apakah ini pertanyaan saya, apakah itu disebabkan karena air waterson pecahnya atau memang waktunya mau pecah gitu. Saya belum yakin karena hanya baru sekali itu gitu. Itu aja Pak Biniman, terima kasih. Baik Pak Lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau bisa saya jawab Pak ya. Itu Ya, baru sekali Pak ya, dikasih kompresnya ya? ya, 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 Eh, jadi kalau menurut saya namanya bisul itu ya memang itu harus ada, kalau dokter lihat memang harus dibedah Pak ya. Dibedah itu kan ya, nanti dipotong betul. itu ya. Ya, Dipotong, ya, dikeluarkan, dibersihkan kotorannya, ya, isinya, matanya kayak gitu. Nah ya, ini mungkin karena pasien yang nggak berani, lantas Bapak nyoba-nyoba gitu ya, dikompres pakai ya, air Waterson gitu betul. ya. Ya, Ya, memang Pak itu boleh saya bilang jawabannya dua-duanya benar Pak. Satu, ya, mungkin memang bisulnya mau pecah. Kedua, ya, memang air Watersun ini juga berpengaruh, Pak. ya, Itu berpengaruh karena di dalam bisul itu bukan cuma nanah dan darah dan mata. Itu juga ya, banyak bakterinya, Pak. ya, ya. Banyak bakterinya. Nah, dengan menggunakan Watersun ini, itu dengan dikompres, itu berapa lama, Pak, ngompresnya? Ya kira-kira 4 jam, 4 jam, 4 empat jam jam. digonta-ganti terus airnya ya? Ya, begitu Ya, habis pasang, taruh lagi, pasang lagi kompres pakai sapu tangan gitu. ya, baik. Jadi tentunya ini juga sebenarnya membantu. Seperti itu tadi kan dijelaskan bahwa ternyata air Watersun ini juga bisa Ya, membantu masuk
ke dalam plasma, ke dalam sel itu lebih cepat karena molekul airnya menjadi lebih kecil gitu Pak ya. Sehingga dengan dikompres terus-menerus, cairan sel-sel di sekitar bisul itu tadi, cairan plasma selnya itu tergantikan oleh air water cell ini tadi Pak. Sehingga akhirnya apa? Sel-sel tubuh kita tadi itu yang tadinya teriritasi dengan adanya bisul itu tadi, akhirnya istilahnya mendapatkan suplai energi baru karena alkalin itu tadi Pak, sehingga itu akan mendorong memberikan reaksi seakan-akan bisulnya pecah gitu. Tapi Ya, sebenarnya itu adalah di mana itu pecahnya itu bukan karena pecah gitu Pak ya, tapi karena memang pada saat sel-sel tubuh itu sudah istilahnya dinetralisir dengan air water sun ini tadi di sekitaran bisul tadi, otomatis itu kekebalan tubuh juga akan merespon lebih cepat imunitas. Nah, pada saat area di sekitar itu cenderung lebih asam atau asidik, itu jadi lebih lambat respon daripada kekebalan tubuh. Namun setelah ya, dikompres berjam-jam dengan beberapa jam ya, 4 jam dengan air water jam. sun, sepertinya itu membuat kekebalan tubuh imunitasnya merespon dengan lebih cepat. Ya, Sehingga itu mengakibatkan seperti ya boleh dibilang pecah lah bisulnya gitu ya. ya, Ya, gitu Pak Lalu. ya. Baik, terima kasih Pak Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu bisa terus diminum Pak, Pak Lalu airnya. Jadi kadang-kadang gini, orang yang bisul Ya, satu kadang-kadang nanti bisa keluar lagi gitu ya. Jadi ya, ya. katakan jangan cuma tunggu keluar lagi baru dikompres lagi, enggak, diminum airnya. Jadi biar biar terjadi sirkulasi sirkulasi airnya tadi di cairan tubuh. Ya. Baik. Malah dia langsung pesan itu, tapi belum datang nih. Oh iya iya, langsung pesan ya. Iya iya, Ya, Pak. Baik. silakan Pak Robert. Terima kasih Pak Robert. Ya, ya, terima kasih Pak. Ya, ada lagi Bapak Ibu, silakan yang akan bertanya. Malam Pak Robert. Ya, silakan Pak. Malam Pak, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Budiman. Salam. Ya, begini Pak, saya punya dua pertanyaan tentang Watterson ini. Yang pertama, ini kita terkait dengan kuantum Pak ya. Di quantum resonance magnetic analyzer kita, yang punya green mode itu, biasa kalau kita kadang cek pH seseorang itu, kadang ada yang warna merah Pak. Nah, di sana pH ditunjuk ini artinya dia kan kalau udah warna merah tinggi di alat itu berarti kan pH orang itu bermasalah. Nah, Iya, seperti penjelasan Bapak tadi itu, Watterson itu bisa untuk meningkatkan kadar pH pada tubuh seseorang. betul. Sementara bila kekurangan kadar pH, menurut yang saya ketahui kan bisa menyebabkan terjadinya kanker pada tubuh seseorang, Pak. Gitu. Betul. Yang jadi Betul. pertanyaan saya, apakah Watterson itu bisa untuk menetralisir kadar pH atau menormalkan pH seseorang bila dikonsumsi jangka panjang, Pak? Terus yang kedua, Pak, ini saya punya pasien, Pak. Ini sudah lama sih, sudah ada tahun pakai Watterson. Dia mengalami kecanduan narkoba, Pak. Ya, jadi Ya, dia menanya sama saya suatu hari karena kan dia tidak mau beli produk terus-menerus. Waktu itu pernah dia coba Cordyceps, tapi dia ingin mengkonsumsi produk yang bisa dipakai lama. Ya artinya akhirnya saya tawarkan waktu itu Watterson Pak. Jadi sudah 2 tahun lah dia pakai. Kemudian setelah ada penjelasan Pak Budiman cara merawat Watterson ini dengan garam, baru saya kunjungi kemarin gitu. Nah yang pertanyaannya Pak, apakah dengan Watterson itu bisa untuk mengurangi kecanduan seseorang terhadap zat aditif terutama terhadap narkoba Pak? Itu aja pertanyaan Pak. Terima kasih. baik. Saya kalau boleh menjawab Pak Sutami, jadi kalau dikonsumsi terus-menerus air dari Thermos Watersen Turmalin ini, yang pastinya kan pertama-tama air yang dikonsumsi dari termos ini kan sifatnya lebih ke alkalin. Nah, bila kita setiap kali meminum air itu hanya meminum dari termos Watersen ini, itu akan lebih cepat membantu sebenarnya sirkulasi
air di tubuh kita, khususnya orang-orang yang kecenderungan tingkat pH keasaman tubuhnya itu lebih asam atau lebih asidik. Dengan kita minum air dari Watersen ini, kayak itu akan kesadaran mengganti kita aja tidak pernah juga itu bilang itu akan mengganti air di tubuh, kondisi nilai pH di tubuh si pasien itu tadi, atau siapapun ya yang tadinya cenderung kepada asam asidik menjadi ke alkalin. Jadi memang baiknya dikonsumsi terus-menerus. Nah, khususnya penderita kanker ini sebenarnya cepat sekali. Ini rahasia sebenarnya. Penderita kanker itu cepat sekali kalau kita kasih Watersen ini, karena apa? Begitu kita hajar terus dengan air alkalin gitu ya. Artinya pH tubuh kan akan menurun keasamannya menjadi lebih ke alkalin. Nah, akhirnya sel-sel kanker ini akan mati. Ya, akan mati dan minimal nggak bisa numbuh lagi gitu. Karena dia nggak mungkin tumbuh kalau kondisi keasaman tubuh itu tinggi. Kemudian menjawab pertanyaan berikutnya untuk pasien narkoba. Narkoba, apapun bentuk narkobanya ya, eh, eh, saya sendiri kurang paham bentuk-bentuk narkoba, tapi banyak kalau saya dengar kalau nggak salah banyak macam gitu ya. Jadi apapun bentuk narkoba yang dikonsumsi itu sebenarnya jenis-jenisnya itu membuat efek yang beragam di tubuh. Ada yang hanya membuat efek bahagia. Kalau nggak salah contohnya pil ekstasi gitu ya. Pil ekstasi itu kan kalau diminum itu katanya orang nggak tahu zaman zaman dulu lah. Mungkin Pak Robert sama saya kurang lebih sama lah. Kalau orang minum pil ekstasi katanya tripping gitu ya Pak. Tripping kepalanya geleng-geleng gitu ya. Nah itu artinya dia larut dalam kenikmatan. Dia larut dalam kebahagiaan dengan pil ekstasi itu tadi. Nah larut dalam kebahagiaan dengan dia tripping geleng-geleng kepala misalkan dengar musik gitu ya. Itu sebenarnya pil ekstasi ini mendorong otak ini untuk memancarkan atau bukan memancarkan, otak ini akan mengeluarkan hormon dopamin. Dopamin itu adalah hormon kebahagiaan sebenarnya. Hormon kebahagiaan. Kalau hormon stres itu namanya kortisol. Dopamin ini hormon kebahagiaan. Jadi pada saat orang-orang mengkonsumsi pil ekstasi ini misalkan, jadi dopamin itu banjir di otaknya sehingga dia mengalami kenikmatan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa, dia larut pada saat efek narkoba ini masih berlangsung di otaknya. Begitu efek narkobanya selesai, dia harus minum lagi gitu ya kalau mau happy lagi. Itu pertama. Ada jenis narkoba lain yang dia membuat otak itu berhalusinasi, ya, berhalusinasi, menghayal, mungkin bisa terbang ke bulan, terbang ke mana gitu ya, menghayal kemana-mana, berhalusinasi sehingga lebih kemudian menjadi tidak sadar, setengah sadar. Nggak tahu itu orang namanya apa itu posisi kayak gitu ya. Nah, artinya memang itu juga ada efek daripada hormon dopamin, tapi itu lebih merusak kepada jaringan sel saraf di otak itu sehingga membuat dia menjadi berhalusinasi, berimajinasi, berhayal, berangan-angan yang nggak jelas. Nah, ini yang kedua ini juga bisa merusak yang namanya liver karena biasanya narkoba itu tingkat kekerasan kimia dari narkoba itu tadi itu memang berbeda-beda. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang kelas berat gitu ya. Yang berat ini bisa menghancurkan fungsi daripada liver. Nah, biasanya orang-orang yang menggunakan narkoba dalam jangka panjang, selain otaknya akan berpengaruh, ya, sel-sel sarafnya berpengaruh, kemudian akan merubah dirinya sebenarnya. Kemudian akan menimbulkan kerusakan di liver, di sel liver, ya. Jadi bukan cuma efek kecanduan sebenarnya. Akibatnya livernya menjadi liver fibrosis, liver cirrhosis, bahkan menjadi liver kanker, kanker hati ya, kanker liver. Nah, itulah sebenarnya yang paling ditakutkan oleh tenaga medis kalau ada orang pemakai narkoba, kimianya itu merusak dua organ ini, otak
dengan liver. Nah, kemudian kalau kita analisa, kalau orang tersebut minum Waterson, air dari turmalin Waterson termos ini, itu kan orang-orang yang livernya terganggu oleh narkoba. Narkoba ini kimia. Ini Pak Zat-zat Watterson ini ya, ini. narkoba ini adalah zat-zat kimia yang berbahaya. Orang yang mengkonsumsi narkoba itu tadi akhirnya akan terpapar zat-zat kimia dalam dosis yang tinggi yang bisa mengganggu, bukan cuma mengganggu organ hati, tapi juga otomatis dia akan membuat tingkat keasaman tubuh menjadi lebih tinggi. Nah, bila orang tersebut kemudian hanya meminum air dari Waterson ini, eh, mungkin dia apakah dalam proses rehabilitasi atau pemulihan, itu paling tidak satu akan terjadi proses pembersihan atau detoksifikasi di tubuhnya. Ya, pertama detoksifikasi karena cairan kimia ini harus dinetralisir, khususnya bisa dinetralisir dengan air alkali. Kemudian dengan kondisi penetralan zat-zat kimia oleh air dari Waterson, air alkalin dari Waterson ini tentunya juga akan membuat organ liver, organ hati ini tekanan yang selama ini didapat dari narkoba itu tadi menjadi lebih ringan. Artinya mulai terjadi pemulihan organ hati. Tapi tentunya nggak cukup cuma dikasih Waterson gitu ya. Harus ada penambahan produk-produk lain, contohnya Ganoderma Plus, contohnya Blueberry, contohnya ditambah lagi mungkin Cordy gitu ya, Cordy kapsul untuk pemulihan livernya. Tapi dengan air Waterson ini tentunya membantu sebenarnya proses pembersihan organ liver dari kontaminasi kimia-kimia narkoba itu tadi ya. Cuman yang jadi masalah begini, air Waterson ini tidak bisa menghilangkan efek kecanduan, tidak bisa menghilangkan efek ketergantungan, gitu ya, tidak bisa, sulit, ya sulit. Nah, eh, kalau batasannya mungkin hanya perokok itu bisa. Loh, aneh ya, narkoba itu sulit. Kenapa? Karena narkoba kerjanya lebih cepat, seketika. Tapi kalau rokok itu pengaruhnya itu panjang, jadi nggak seketika gitu ya. Kecuali dia udah perokok berat. Gitu ya. Nah, kalau orang-orang yang rajin minum air Waterson ini, misalkan Pak, siapa Bapak Ibu, kalau ada perokok beratnya, misalkan, suruh minum air dari Waterson, suruh minum air, nggak usah bicara apa-apa. Ini air buat kesehatan, bilang aja ini buat apa netralisir racun dari rokok gitu. Nah, akhirnya si perokok ini akan berpikir, saya bisa akan tetap terus merokok, tapi bisa mengurangi racun dari rokok. Ya, percaya atau tidak, kalau si perokok berat ini sudah mulai meminum air dari Waterson ini, sampai satu titik nggak lama, 2 sampai 3 bulan, kalau dia terus minum air dari Waterson ini, dia nggak minum air yang lain. Atau mungkin dia coba minum kopi lah sesekali. Nah, itu akan membuat apa? Rokok itu rasanya nggak enak. Tiap kali dia merokok, itu rasanya nggak enak. Jadi orang-orang yang merokok itu kan sebenarnya kayak orang kecanduan merokok itu kan kayak apa sih? Kayak kecanduan narkoba ya. Artinya apa? Dia mencari kebahagiaan, dia mencari ketenangan karena pada saat merokok kenikmatan apa nikotin dari rokok itu tadi akan memicu si otak mengeluarkan hormon dopamin, hormon kebahagiaan itu tadi. Nah, begitu dia stop merokok, akhirnya dopamin itu nggak keluar, dia jadi stres gitu. Jadi pengen ngerokok lagi. Bahasanya mulutnya asem atau apa gitu ya. Nah, perokok itu kalau sudah tanpa kita kasih tahu tujuannya untuk berhenti ngerokok, suruh dia minum aja dari air dari Waterson. Pelan-pelan dia akan merasa rokoknya rasanya aneh. Rokoknya rasanya nggak enak. Lama-lama dia nggak mau lagi ngerokok. Dibuang itu rokok. Nggak enak rasanya. Nah, itu bisa pengaruh ya. Tapi kalau menghilangkan kecanduan narkoba itu sulit karena narkoba itu prosesnya itu kalau sudah kecanduan itu sudah sangat mengakar, artinya sudah sangat merusak daripada sel-sel saraf di otak. Nah, itu agak lama prosesnya. Itu memang butuh tambahan obat-obatan dokter atau faktor-faktor lainnya. Sebenarnya di Greenwood ada ya, ada produk untuk anti kecanduan, anti adiksi, anti addiction.
Kita ada produknya, cuma nggak masuk Indonesia ya. Di Afrika juga nggak masuk. Ada, walaupun pernah kita masukin tapi nggak laku. Kenapa? Ya mungkin di Afrika jarang ada orang narkoba, karena orangnya terlalu miskin di sana untuk pakai narkoba. Ya, jadi saya kira gitu. Mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Sutami. Ya, Pak Robert. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi yang akan bertanya? Ya, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup dulu ya Pak malam ini ya. Boleh, karena besok Ya, pagi ini leader kita Bu Mugi mau terbang berangkat ke Bali. ya. Ya, ya, jadi buat Bapak Ibu, rekan-rekan di Bali, atau syukur-syukur nanti Pak Lalu mungkin bisa merapat sebentar Pak ke Bali, bergabung dengan Bu Mugi, eh, buruan bergabung, ya. Itu dibawain kaos tuh sama Bu Mugi, dibawain kaos blueberry ya. Dari kantor kita berikan kaos, ada kaos untuk para leader. Jadi yang merapat nanti insya Allah dikasih kaos ya. Nah, terus ada juga produk apa itu? Blueberry juice ya untuk dikasih sampel bagi-bagi atau sebagai hadiah door prize juga boleh. Diatur aja nanti sama Bu Mugi. Yang pasti adalah mudah-mudahan dengan kedatangan Bu Mugi di Bali itu bisa membangkitkan lagi semangat Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya jalanin Green Road ini juga jangan terlalu stres, santai tapi pasti gitu. Ya, santai tapi pasti. Yang penting orang-orang lama gabung lagi, produknya mulai dipakai lagi, ya kan? Jaringan mulai bekerja lagi, perlahan tapi pasti. Yang pasti kan tujuannya kita bukan cuma uang, tapi tujuan kita membantu masyarakat-masyarakat di sekitar kita. Ya, mudah-mudahan saya ucapkan semoga sukses apa yang direncanakan atau acara yang mau diadakan di Bali.